sini ada beberapa tim kuasa hukum. Sebelah paling kiri saya ada Mbak Asfinawati, terus ada Mbak Atika dari LBH Jakarta, terus ada Mas Fati, juga salah satu kuasa tim hukum dari LBH Keadilan Bogor Raya. Ada Mas Saidiman dari yang aktif terkait dengan penelitian dan beragama. Saya menjelaskan sedikit aja bahwasanya semalam itu anggota Gavatar, yaitu Pak Maful Muiz Tumanurung dan Pak Andri Cahya serta Pak Ahmad Musadek itu ditahan oleh Mabes Polri setelah menjalani pemeriksaan pertama kalinya sebagai tersangka. Nah, mungkin untuk lebih jelas mengenai bagaimana proses terhadap pemeriksaan kemarin, ini ada Mbak Asvin dan Mas Fati yang akan menjelaskan sampai terjadinya proses penahanan dan argumen perdebatan terkait keberatan terhadap proses penahanan yang terjadi kemarin. Selamat siang, saya Fati dari salah satu tim advokasi dari LBH Keadilan Bogor Raya. Pertama, saya sampaikan bahwa semalam 2 orang ex-Gavatar dan satunya Pak Ahmad Musadek itu ditahan di Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan 2 pasal. Satu penistaan agama, yang kedua terkait makar. Kemudian kami merasa keberatan atas penahanan itu karena satu, penyidik sampai detik ini tidak menunjukkan kepada kami minimal 2 alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan 3 orang ini sebagai tersangka. Yang kedua, kemarin juga disampaikan kepada kami bahwa penahanan ini dilakukan untuk mengakomodir desakan-desakan publik. Dalam artian begini, seandainya polisi tidak melakukan penahanan, ini nama baik polisi ini di mata publik seperti apa? Jadi ini menurut kami sudah tidak objektif. Kedua, salah satu alasan penahanannya itu adalah alasan-alasan yang sangat subjektif. Misalnya, para tersangka ini akan melarikan diri, akan menghilangkan barang bukti dan segala macamnya. Nah itu kemudian kami persoalkan karena selama proses pemeriksaan, baik ketika ketiganya ini menjadi saksi, itu semuanya kooperatif. Nah, oleh karenanya kami melihat bahwa penahanan terhadap 3 orang ini sangat tidak berdasar dan beralasan. Sehingga kami akan menyampaikan keberatan kepada Kapolri dan instansi terkait. Saya rasa itu saja. Mungkin Mbak Asvin. Terima kasih. Jadi yang penting juga, ini pertama kalinya mereka diperiksa sebagai saksi, sebagai tersangka. Sebelumnya mereka diperiksa sebagai saksi dan BAP saksi mereka itu diubah saja menjadi tersangka. Kalaupun ada penambahan, kira-kira hanya mungkin 1-2 nomor. Artinya apa? Sejak awal mereka diperiksa seakan-akan bukan tersangka, karena itu tidak mendapatkan hak sebagai tersangka. Tapi kemudian pernyataan mereka sebagai saksi diubah tanpa alat bukti lainnya menjadi tersangka. Nah ini tentu saja melanggar asas tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang memberatkan diri sendiri. Yang kedua, seperti tadi dikatakan Fatih, tidak ada alasan sama sekali begitu, karena kan sebetulnya orang ditahan itu untuk kepentingan pemeriksaan. Artinya apa? Orangnya dipanggil-panggil tidak pernah datang sehingga menyulitkan pemeriksaan. Karena itu dia harus ditahan, tapi ini tidak ada. Kami diundang jam 9, Pak Ahmad Musadek dan kawan-kawan datang jam 8, karena saya belum sampai, masih di jalan dan beliau sudah datang. Dan kemudian kami tidak diperiksa-periksa sampai jam 11 kurang. Sudah melaporkan, kami sudah datang 2 kali, tidak ada tanggapan. Jadi yang menyulitkan penyidikan, pemeriksaan bukan tersangka, tapi polisi sendiri, yaitu penyidik. Kemudian ada hal yang lebih ganjil lagi kepada teman-teman, kepada Gavatar, dan kami harus ingatkan, Pak Musadek bukan anggota Gavatar, itu yang harus diluruskan. Dan Gavatar sudah tidak ada, makanya kami namakan ex anggota Gavatar. Dan ada SKB kepada yang ditujukan kepada ex anggota Gavatar. Di dalam Undang-Undang 165 dikatakan begini, kalau setelah diterbitkan SKB
kemudian yang bersangkutan masih mengulangi perbuatannya, maka pimpinannya bisa dijatuhi hukuman. Nah, pertanyaannya, penyidikan polisi itu berjalan sebelum SKB diperiksa sebagai saksi, belum tersangka. Kemudian tiba-tiba muncul SKB yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dan polisi ada juga di anggota di dalamnya, di dalam Badan Pengawas Aliran Kepercayaan Terhadap Masyarakat. Menurut undang-undang harusnya setelah keluar SKB, proses pidana tidak dijalankan lebih dulu, tapi dilihat apakah mereka mengulangi perbuatannya atau tidak. Tapi ini tidak, tanpa jeda waktu, proses pidananya langsung dijalankan, ditingkatkan sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini berarti polisi penyidikannya telah melanggar Undang-Undang 1 PNPS tahun 65. Yang keempat, tentu saja penyidikan ini dari berbagai alasan tersebut, penyidikannya sudah melanggar hukum karena harusnya tidak ada penyidikan sebelum ada pelanggaran terhadap SKB. Yang kedua, penahanannya juga tidak sah. Jadi penahanan hanya untuk pemeriksaan, penahanan kalau dikhawatirkan yang bersangkutan akan melarikan diri dan lain-lain itu atau menghilangkan barang bukti, dan penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup. Ada putusan Mahkamah Konstitusi, apa yang dinamakan bukti yang cukup, yaitu buktinya harus ada 2. Karena itu, karena dalam perdebatan dengan kuasa hukum, polisi tidak bisa menunjukkan kedua hal, yaitu tidak ada apa buktinya mereka akan melarikan diri dan apa buktinya ada 2 alat bukti dan mereka selama ini kooperatif dalam pemeriksaan, maka penahanan ini menurut kami tidak sah. Karena itu ketiganya harus segera dibebaskan demi hukum. Mas, kayak gimana? Terus terang saya kaget sekali mendengar berita ini semalam. Ini tidak masuk akal sebetulnya. Yang pertama adalah sekarang ini saya kira pemerintah nasional secara umum sedang berupaya membangun image dan citra Indonesia sebagai negara yang satu level dengan negara-negara maju. Itu kita sekarang agak sulit di dalam ekonomi dan kita ingin keluar dari sana dengan membangun citra yang baik soal Indonesia sebagai negara yang beradab, negara yang menjamin kebebasan, negara di mana semua orang bisa berkumpul, bisa berusaha, bisa mengejar kehidupan dengan damai dan harmoni. Dan cara-cara seperti ini menangkap satu kelompok orang yang tidak jelas alasannya. Alasan seperti bahwa kelompok ini akan melakukan makar dan atau melakukan penistaan agama itu alasan-alasan yang sangat dekat kepada alasan yang dibuat-buat daripada alasan yang punya landasan yang substansial atau kokoh begitu. Sekarang ini kita memiliki banyak kemajuan sebetulnya di dalam politik. Publik mulai semakin kritis misalnya di dalam terlibat di dalam pemilu, di dalam pilkada dan lain sebagainya. Kita punya sejumlah survei yang menunjukkan bahwa alasan publik memilih seorang pemimpin misalnya adalah alasan-alasan yang objektif, rasional. Mereka memilih seorang pemimpin karena track recordnya, karena integritasnya, karena program kerjanya, dan bukan karena alasan-alasan yang sifatnya agama, sukuan, latar belakang, kelompok, dan lain sebagainya. Saat ini kita di Indonesia muncul publik yang semakin kritis. Dan pada situasi semacam ini tiba-tiba ada aksi penangkapan sepihak yang tidak punya alasan ini nih, di luar akal sehat. Misalnya alasan makar. Tidak bisa dibayangkan dalam kondisi yang begitu bebas ini di mana semua orang aspirasinya bisa ditampung oleh negara, di mana tidak ada lagi tekanan sebetulnya, tiba-tiba ada orang yang mau makar. Itu tidak masuk akal di dalam situasi semacam ini. Saya kira satu-satunya kelompok yang secara konsisten melakukan kampanye misalnya untuk menentukan demokrasi Indonesia cuma satu sekarang yang keluar ke publik, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Selebihnya kelompok-kelompok semacam katakanlah Gavatar dulu itu adalah menurut saya kalau kita lihat secara jernih itu adalah kelompok-kelompok yang mencoba mengatasi persoalan-persoalan ekonomi dengan membangun sistem ekonomi yang mandiri dan sebagainya. Dan agak sulit kita menyatakan kelompok-kelompok semacam itu yang ingin independen secara ekonomi kita sebut sebagai
gerakan makar. Kemudian soal penistaan pada agama, ini adalah tema lama yang seharusnya di era sekarang ini di mana kita punya harapan yang sangat besar, itu sudah harus ditinggalkan. Yang dimaksud penistaan agama itu apa? Apakah satu agama yang punya keyakinan yang berbeda atau satu kelompok yang punya keyakinan yang berbeda dengan kelompok lain bisa disebut penista? Kalau perbedaan disebut penistaan, maka seluruh kelompok yang hidup di Indonesia ini di mana kita begitu beragam ini, agama begitu banyak, aliran-aliran begitu banyak, artinya mereka semua saling menista. Maka siapa yang harus ditangkap? Siapa yang harus diadili? Kalau semua perbedaan agama kita sebut menista, bukankah keyakinan agama itu adalah persoalan yang sangat subjektif, sangat personal? Keyakinan yang kadang-kadang kita tidak bisa ukur dengan menggunakan perspektif keyakinan kita sendiri. Karena masing-masing keyakinan punya cara pandang sendiri, punya cara mengukur kebenaran sendiri, yang masing-masing dalam banyak aspek itu tidak bisa diperbandingkan. Karena itu alasan menangkap seseorang karena menista agama atau menodai agama, menurut saya alasan yang seharusnya sudah kita tinggalkan. Itu adalah masa lalu yang dibikin oleh rezim yang lalu, yang anti kritik, yang anti terhadap munculnya gerakan-gerakan baru, misalnya anti terhadap perbedaan. Itu masa lalu. Kita sekarang adalah Indonesia baru yang sangat demokratis, yang menjunjung tinggi kebebasan, dan kita ingin harmonis dan menjadikan Indonesia ini menjadi lebih maju. Saya kira karena itu saya dan beberapa teman, kita akan menggalang dukungan publik yang seluas-luasnya untuk menuntut pihak-pihak yang menahan 3 orang ini. Ada 2 ex-Gavatar dan Abdus Salam atau Ahmad Mossadegh. Kami akan melakukan penggalangan publik untuk menuntut mereka dibebaskan. Tidak ada alasan satupun untuk menahan teman-teman yang ditahan ini. Dan kita juga akan menggalang dukungan untuk, kalaupun harus ditahan, maka kita akan menyediakan diri untuk menjadi jaminan atas penangguhan penahanan mereka, juga mengajukan diri sebagai jaminan agar mereka dibebaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Saidiman. Jadi dari ketiga tadi, dari mulai Mbak Aswin, Mas Fakti dan Mas Saidiman, jadi ada beberapa hal yang tadi sudah diungkapkan bahwasanya terkait dengan proses penahanan terhadap ketiga itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Seperti tadi oleh Mas Fakti sudah dikatakan, bagaimana publik sudah mengetahui kalau nggak ditahan bagaimana citra polisi. Ini kan suatu alasan yang sangat tidak sesuai dengan kaidah hukum acara pidana kita. Selanjutnya juga terkait bahwasanya kalau dianggap menyulitkan pemeriksaan, itu juga sudah dibantah tadi oleh Mbak Aswin bahwasanya justru pihak kepolisian sendiri yang mengulur waktu keundangan dari jam 9, jam 11 baru dilakukan pemeriksaan. Hal ini juga satu menjadi alasan-alasan yang sudah diatur dalam KUHP dalam KUHP terkait penahanan itu terbantahkan. Artinya bahwa alasan penahanan terhadap ketiganya ini sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum acara pidana. Kecenderungannya hanya ada penggiringan agar bahwasanya terkesan polisi sudah mengikuti apa yang sudah disuarakan oleh publik, yaitu terhadap penolakan terhadap Gavatar. Selanjutnya mungkin dari Ibu Atika akan membacakan tuntutan dari apa yang sudah kita sampaikan. Ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Inul dan kawan-kawan, dan sejalan dengan pernyataan Pak Saidiman, kami tim kuasa hukum menyatakan bahwa 1. Kepada penyidik dan Kabar Reskrim untuk segera mengeluarkan ketiga korban dari tahanan, dan itu berdasarkan demi hukum. Yang kedua, kepada Kapolri untuk menjalankan wewenangnya sebagai pimpinan tertinggi Polri untuk mengawasi penyidikan terhadap ketiga orang yang disebutkan di atas dan memerintahkan dikeluarkannya korban dari tahanan demi hukum. Yang ketiga, kepada Presiden sebagai pimpinan Kapolri untuk mengawasi jalannya penyidikan termasuk penahanan ini, dan secara tegas
bahwa kami meminta sebagai tim kuasa hukum meminta agar ketiga korban yang ditahan saat ini dikeluarkan segera. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ya, silakan, Mbak. Saya Margaret dari Jakarta. Terus ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Mas. Pertama tadi Mbak Asvin sempat bicara bahwa sebenarnya Jakarta itu udah nggak ada lagi gitu. Kalau kamu boleh tolong dielaborasi gitu maksudnya apa, dan karena pagi ini kepala penyidik tindak pidana umum Kabarreskrim mengiyakan bahwa mereka ditangkap, dan menurut Bapak itu karena ada laporan dari salah satu penduduk, dan ketika digerebek ternyata mereka menemukan kayak ada kitab terlarang apa gitu. Jadi intinya dia menjustifikasi penangkapan itu. Nah, saya ingin tahu maksudnya tadi itu apa, karena kita selama ini masih tahu bahwa Gavatar itu memang masih ada gitu. Kedua, tadi Mbak Asvin juga mengatakan bahwa salah satu dari yang ditangkap itu sama sekali tidak terkait dengan kelompok Gavatar ini gitu, Pak Musdi atau siapa gitu. Terus ketiga, selain penggalangan support dari publik tadi itu, ada langkah hukum lain nggak sih yang mau diambil untuk head to head? Ini pasti nanti head to headnya dengan Kabarreskrim kan? Ya, jadi sebetulnya Gavatar memang sudah bubar. Karena itu SKB-nya pun kalau kita perhatikan mengatakan ex Gavatar. Jadi memang sudah tidak ada organisasi Gavatar itu. Nah, kalau yang dilaporkan itu terkait dengan aktivitas Gavatar, meskipun kami tim kuasa hukum setelah melihat dokumen-dokumen mengatakan keyakinan seseorang itu tidak bisa dipidana, jadi tidak terserah orang mau bikin organisasi apapun, selama dia tidak melakukan kekerasan itu sah berdasarkan hukum Indonesia. Tapi kalaupun polisi menganggap Gavatar punya bermasalah menurut perspektifnya polisi, maka Gavatar sudah dibubarkan. Artinya kenyataan melakukan itu sudah tidak ada lagi dalam perspektif polisi nih ya. Jadi untuk apa lagi mereka ditahan? Kedua, kami menolak bahwa kalau itu dikatakan penangkapan. Penangkapan itu ada dalam artiannya ada orang yang dipanggil tidak datang, atau dia belum pernah diperiksa tiba-tiba terbukti melakukan sesuatu ditangkap gitu ya di tempat. Ini tidak ada. Yang bersangkutan ketiga-tiganya datang sendiri dengan sukarela ke kantor polisi lebih awal dari yang diminta oleh polisi, dan ini bukan yang pertama kali mereka datang ke kantor polisi. Sebelumnya sudah ada panggilan diperiksa sampai jam 2 pagi dan tidak ada niat sedikit pun dari mereka untuk melarikan diri atau tidak datang. Mereka selalu datang meskipun pemeriksaan sampai jam 2 pagi. Ini kan menunjukkan itikat baik. Jadi tidak ada penangkapan, yang ada adalah penahanan yang tidak sah karena tidak berdasarkan alasan. Ya, terkait pertanyaan yang kedua, salah satunya memang bukan anggota Gavatar. Jadi untuk menguji orang ini pengurus Gavatar, anggota Gavatar, itu kan kita harus menelusuri benar nggak dia berada di struktur kepengurusan. Pak Ahmad Mossadegh ini sebenarnya nama aslinya setelah persidangan tahun 2007, ini bukan lagi Ahmad Mossadegh, tapi Haji Abdus Salam. Dan secara struktur Pak Haji Abdus Salam ini tidak masuk dalam struktur kepengurusan Gavatar. Jadi keliru kalau kemudian kepolisian menyatakan bahwa Pak Haji Abdus Salam ini yang dulu bernama Gavatar, yang dulu bernama Mossadegh itu adalah Gavatar. Jadi keliru. Yang kedua, kalau bicara soal tadi misalnya menemukan bukti-bukti ketika digerebek, ya itu nanti silakan polisi menunjukkan, karena sejauh ini polisi tidak menunjukkan minimal 2 alat bukti itu. Tersangka itu kan jadi tahan. Sebagai seorang tersangka yang mempunyai hak asasi, berhak dong dia tahu kenapa dia ditahan dan atas dasar apa. Sejauh ini tidak ada, tidak diberitahu kepada tersangka, ini bukti-bukti loh yang kemudian menjadi dasar saudara ditahan. Tidak ada gitu. Begitu Mbak. Ya, soal kitab yang terlarang gitu ya. Ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelarangan buku tahun 2010. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu penting sekali
Karena sebagai tonggak mengubah Indonesia, kalau dulu pers dianggap kelewatan tinggal di telepon, tidak ada lagi. Kalau buku dianggap kelewatan, kemudian dilarang dan lain-lain, itu dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada lagi hal seperti itu. Nah, jadi seperti yang dikatakan kawan kami Saidiman, ini ada paradigma yang tidak nyambung antara kepolisian dengan reformasi. Nah, reformasi ini sudah membawa perubahan yang luar biasa. Indonesia sudah meratifikasi ketentuan internasional tentang hak sipil dan politik yang di dalamnya ada hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kita sudah punya Undang-Undang 39 tahun 99 yang isinya serupa dengan Undang-Undang 12 2005 ratifikasi Kovenan hak sipil dan politik, tapi polisi masih menggunakan Undang-Undang 1/PNPS tahun 65. Siapakah yang membuat undang-undang ini? Undang-undang ini dibuat pada zaman Orde Lama. Kalau kita baca penjelasannya, ketika ada masa revolusi. Nah, pertanyaan saya, apakah pada tahun 2016 ini ada suatu peristiwa revolusi? Tidak ada lagi revolusi di Indonesia, dan undang-undang seperti itu harusnya dibekukan saja, sudah tidak punya relevansinya sama sekali. Kalaupun polisi mau menggunakan Undang-Undang 1 PNPS, maka mereka harus membaca undang-undang itu dengan baik. Pasal-pasal yang nomor 1, nomor 2, kalau ada orang yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, maka diperingatkan. Peringatannya berupa surat keputusan bersama 3 menteri, Jaksa Agung, dan lain-lain itu. Dan itu sudah dikeluarkan. Pasal 3-nya mengatakan kalau masih mengulangi perbuatannya, maka pimpinannya akan dipidana. Nah, pertanyaannya SKB saja baru muncul, dan yang harusnya melakukan evaluasi itu dengan Kejaksaan Agung. Kami juga mau bertanya, mana evaluasinya? Sehingga mereka bisa dipidana sebelum ada evaluasi. Ya, sejauh ini yang akan kami lakukan adalah ya penggalangan publik agar kami akan berupaya agar ketiga orang ini dibebaskan. Selain itu, saya kira kami percaya bahwa publik Indonesia tidak mau hal semacam ini terjadi, karena semua orang bisa terkena sebetulnya. Ini kan sangat semena-mena. Kalau Anda tidak setuju dengan satu kelompok dan Anda punya kuasa atau Anda punya koneksi dengan kekuasaan, Anda bisa menggunakan alasan yang dibuat-buat untuk melakukan hal yang sama. Misalnya tadi, karena di rumahnya ada satu buku yang dianggap dilarang. Pertama, seperti kata Asvin tadi, tidak ada lagi buku yang dilarang. Kalau saya sebagai seorang peneliti membaca buku apapun di dunia ini, dan saya sedang meneliti itu, saya bisa ditangkap dong. Kalau begitu ceritanya. Jadi ini sangat tidak masuk akal sebetulnya, dan harus kita antisipasi. Karena itu kami sangat punya kepedulian yang besar agar teman-teman ini ditangkap, karena ini bisa jadi presiden buruk ke depan bagi siapapun. Kita bisa kena semua. Kalau sebagai wartawan Anda sedang mau menulis soal katakanlah Gavatar misalnya, dan Anda harus membaca buku-bukunya dong. Masa mau menulis soal Gavatar dan Anda tidak mau membaca bukunya, bagaimana Anda bisa menulis? Masa mau menulis soal Syiah misalnya, tapi Anda tidak mau baca bukunya, apa yang mau ditulis? Jadi sangat tidak masuk akal. Karena itu selain upaya serius yang akan kami lakukan menggalang publik untuk mendukung pembebasan ketiga kawan ini, kita juga sekaligus akan melakukan semacam penyadaran publik agar seluruh orang di Indonesia ini sadar bahwa hal-hal semacam ini berbahaya untuk masa depan kita sebagai bangsa yang beradab. Ya, ini sebenarnya salah satu upaya hukum yang memang kita lakukan adalah mendesak Kapolri dan jajarannya untuk membebaskan ketiga korban yang saat ini ditahan. Jadi kalau misalnya apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum, ini salah satunya gitu. Ini merupakan langkah hukum yang tetap akan kita lakukan, yaitu mendesak Kapolri untuk mengeluarkan dan Kabar Eskrim untuk mengeluarkan ketiga korban yang ditahan. Itu Mbak. Ya, sekedar mempertegas saja, pada saat bulan Januari 2016 kemarin, di sini juga beberapa petinggi ex-Gavatar itu juga sudah menyatakan bahwasanya Gavatar itu dibubarkan sejak Agustus 2015. Maka atas hal tersebut makanya semuanya ada penyebutan ex-Gavatar, karena
Gavatarnya sendiri bulan Agustus 2015 itu sudah dibubarkan. Selanjutnya juga terkait langkah hukum tadi juga sudah dijawab bahwasanya semua yang dilakukan ini adalah bagian dari langkah-langkah hukum dari tim kuasa. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada mungkin langsung saja kalau ada pertanyaan secara laptop. Dan mungkin untuk kompres terkait penanganan anggota Gavatar saya akhiri. Sekian dan terima kasih.